Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai rekayasa lingkungan mikro dan teknik kontrol pada hidroponik. Sebelum memulai topik diskusi kali ini, perkenalkan saya Rizky Pujiastuti, NIM A1D 090067 sebagai moderator. Kepada teman-teman dipersilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur Fahujan dengan NIM A1D01941. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Arum, NIM A1D019045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa, NIM A1D019047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Ligar Hasanah dengan NIM A1D019066. Baik, lingkungan yang akan kita bahas pada teknologi hidroponik kali ini yaitu terdiri dari pH, suhu, intensitas cahaya atau radiasi, dan kelembapan. Langsung saja ke sesi diskusi yang pertama, yaitu mengenai pH. Silakan bagi teman-teman untuk memberi pendapat mengenai topik pertama kita, yaitu pH. Izin berpendapat, menurut saya pH merupakan nilai atau tingkat keasaman dari lingkungan atau sebuah larutan. Apabila lingkungan asam itu memiliki nilai skalanya itu 0-7 atau kurang dari 7. Kemudian kalau lingkungan atau larutannya basah, itu memiliki nilai skalanya 7-14 atau lebih dari 7. Kemudian hal-hal yang dapat mempengaruhi terhadap nilai pH itu bisa dari kandungan bahan mineralnya atau unsur tertentu, dan juga dari kandungan organiknya, bahan organik. Sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Hanif atas pendapatnya. Bagaimana teman-teman, ada pendapat lain mengenai pH ini? Izin menambahkan, mengenai faktor yang dapat mempengaruhi nilai pH bisa dari konsentrasi karbon dioksida dalam air, karena karbon dioksida dapat meningkatkan konsentrasi ion hidrogen yang mengakibatkan kadar pH air menurun. Itu artinya konsentrasi karbon dioksida tinggi berarti pH air akan dioksida ini bisa berasal dari atmosfer dan udara di sekitar air yang terkena polusi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Raina atas tambahannya. Lalu menurut teman-teman, apakah ada pengaruh pH terhadap kondisi tumbuhan itu sendiri? Ya, izin menjawab. Benar bahwa pH lingkungan itu berpengaruh terhadap kondisi tumbuhan. Salah satu dampak yang terjadi dari nilai pH lingkungan adalah ketersediaannya unsur hara dan keberadaannya mineral yang ada di lingkungan tersebut. Apabila salah satu unsur makro itu mengalami defisit karena terjadinya perubahan pH, maka si tanamannya itu akan mengalami kerusakan, bisa berupa daunnya menguning, tanaman kerdil, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Puspa. Jadi pengaruh dari pH dapat berdampak pada ketersediaan unsur hara atau bahan-bahan mineral yang ada dalam tumbuhan, sehingga dapat juga mempengaruhi terhadap proses pertumbuhan tanaman. Lalu, apakah ada yang menanggapi hal tersebut? Izin menambahkan, selain dari pengaruh terhadap ketersediaan hara pH, juga dapat mempengaruhi terhadap kerja tumbuhan atau fisiologi. Jadi apabila kondisi pH asam, maka penyerapan oleh akar mengalami gangguan sehingga fotosintesis bisa gagal atau tidak sempurna. Karena salah satu bahannya tidak terpenuhi dengan optimal, yaitu air. Kemudian dampak panjangnya bisa mengalami kematian. Terima kasih Saudari Nabila atas tambahannya. Jadi pengaruh pH terhadap tumbuhan bisa menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami gangguan, serta fisiologinya juga terganggu. Lalu hal yang paling parah bisa menyebabkan tumbuhan itu mati. Kemudian bagaimana cara kita mengukur nih atau menghitung kondisi pH di lingkungan tersebut? Izin menjawab, alat yang dapat mengukur atau menghitung kondisi lingkungan tersebut adalah pH meter. pH meter ini terdiri dari bagian
indikator nilai, dan juga sensor. Kemudian sebelum menggunakan pH meter, harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu agar perhitungan yang terjadi itu lebih akurat. Sekian. Terima kasih Saudara Hanif atas jawabannya. Tadi Saudara Hanif membahas tentang kalibrasi pH. Dari teman-teman ada yang tahu nggak gimana cara melakukan kalibrasi pH meter tersebut? Izin menjawab, untuk mengkalibrasi pH meter sendiri tuh kita harus menyiapkan 3 larutan buffer dulu. Di antaranya yaitu larutan asam, kedua netral, dan ketiga basa. Kemudian pH meter itu kita celupin ke masing-masing larutan tersebut. Gunanya apa sih? Gunanya untuk mengatur pH dan mengkalibrasi pH meter tersebut agar akurat dengan mengukur ke setiap larutan tersebut. Sekian. Baik, terima kasih Saudari Puspa atas jawabannya. Selanjutnya nih, misalkan kita sudah mengukur suatu larutan nutrisi hidroponik dengan pH meter, lalu mendapatkan nilai 4, maka apa yang harus kita lakukan? Izin menjawab, hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pH asam adalah dengan menambah unsur basa atau biasa kita sebut dengan pH up. Nah, dan menambahkan air. Selain itu, kemudian apabila pH-nya basa, maka kita bisa menambahkan unsur asam yang disebut pH down. Izin menambahkan, hal yang disampaikan Bila masih sederhana manual. Namun, pada zaman sekarang ini, untuk mengatur kondisi pH bisa menggunakan sistem yang sudah canggih dan sudah menggunakan internet. Jadi, dengan sistem, kita bisa mengetahui nilai pH dan mengatur nilai pH. Jadi, manusia hanya perlu mengontrol dan maintenance atau pemeliharaan. Baik, terima kasih Saudari Nabila dan Saudari Raina atas tanggapannya. Saya kira topik 1 sudah cukup diskusinya. Hal yang dapat saya simpulkan pada topik 1 kali ini adalah pH merupakan hal yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan, juga fisiologi tanaman. Dengan menggunakan pH meter, kita bisa mengukur kondisi pH lingkungan. Kemudian setelah mendapatkan nilainya, maka manusia yang berperan dalam mengatur atau mengubah pH tersebut, agar sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, dengan perkembangan zaman, maka hal tersebut bisa dilakukan dengan lebih mudah karena bisa menggunakan suatu sistem tertutup dan terhubung dengan internet. Itu saja kesimpulan saya kali ini pada topik 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik 2, diharap teman-teman sudah mempersiapkan bahasannya. Baik teman-teman, saatnya memasuki topik yang kedua, yaitu tentang teknik rekayasa greenhouse mengenai suhu atau temperatur. Selain pH, teknik rekayasa juga diperlukan untuk mengatur temperatur pada lingkungan greenhouse. Bukan begitu teman-teman? Benar sekali pendapatnya Mbak Kiki. Temperatur yang terlalu panas bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman. Maka tidak jarang kita melihat salah satu fasilitas dari greenhouse yang terdapat ventilasi yang dapat dibuka ditutup. Izin menambahkan, ventilasi akan dibuka jika sekiranya suhu di dalam greenhouse mengalami peningkatan karena adanya beberapa faktor tertentu. Selain untuk mendinginkan temperatur, ventilasi ini juga memberikan kesegaran ke dalam greenhouse. Baik, terima kasih Saudari Raina dan Saudari Nabila tentang bahasannya. Saudari Raina sama Saudari Nabila tadi membahas tentang ventilasi dalam greenhouse. Selain teknologi ventilasi tersebut, apakah menurut teman-teman ada teknologi yang dinilai memiliki kecanggihan yang lebih dibandingkan dengan teknologi ventilasi tersebut? Izin menjawab. Jadi teknologi yang selain dari ventilasi tersebut yang biasa digunakan di greenhouse bisa menggunakan cara atau penerapan yaitu exhaust fan. Jadi kipas tersebut bisa mengatur kondisi suhu dari lingkungan greenhouse tersebut. Sekian. Izin menambahkan dari pernyataannya Mas Hanif, bahwa exhaust fan sendiri itu memungkinkan kita untuk mampu mendinginkan temperatur, menyegarkan udara di rumah kaca sehingga sirkulasi di dalam greenhouse itu lebih baik, dan akan mengurangi serangan hama yang mempengaruhi lingkungan greenhouse kita. Karena kita ketahui bahwa
Pemanfaatan ventilasi di dalam greenhouse memungkinkan masuknya hama, maka sehingga exhaust fan ini cocok untuk menjadi strategi yang sesuai dibandingkan dengan ventilasi. Sekian. Exhaust fan ini juga memiliki desain yang sederhana dan bersifat serbaguna untuk digunakan dalam waktu yang lama. Exhaust fan terletak di ujung dinding greenhouse. Cara kerja teknologi masuk melalui daun jendela bermotor dan ditarik melalui rumah kaca oleh exhaust fan. Izin menambahkan dari pertanyaan sebelumnya, teknologi lainnya yang dapat digunakan juga dengan pemanfaatan paranet dan sprinkle air yang ditaruh di bagian atas greenhouse. Baik, terima kasih jawabannya teman-teman. Tapi apakah ada lagi inovasi mengenai pembahasan kali ini? Izin menanggapi, jadi seiring berkembangnya zaman, jadi telah berkembang atau teknologinya itu telah menggunakan suatu sensor dan terhubung dengan exhaust fan. Jadi seperti sistem pH yang tadi gitu. Jadi menggunakan internet juga. Jadi ada sensor dan juga ada yang menghubungkan, jadi bisa mengatur secara internet yang menghubungkan ke exhaust fan gitu. Baik, saya setuju nih dengan pendapatnya Mas Hanif sebelumnya. Sensor ini tuh sangat berfungsi dalam kerja mengontrol suhu secara lebih efisien lagi. Dengan adanya sensor ini, suhu di dalam greenhouse mendapatkan nilai yang lebih konstan dan presisi dengan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga efisiensi di dalam greenhouse itu semakin meningkat. Salah satu sensor yang dapat dimanfaatkan ialah sensor DHT11 dengan model teknologi yang bisa dilihat di layar tersebut. Baik, terima kasih Saudari Puspa atas jawabannya dan Saudari Hanif. Dan teman-teman sekalian, baik yang dapat saya simpulkan dari diskusi pada topik kedua ini yaitu terdapat banyak teknologi yang dapat diterapkan sebagai pengontrol temperatur di dalam greenhouse ternyata ya. Pemanfaatan ventilasi ini antara lain yaitu exhaust fan, paranet, sprinkler, dan kombinasi teknologi dengan bantuan sensor bisa dijadikan pilihan untuk pengontrol suhu. Baik, mungkin menurut saya itu saja bahasan kita di topik kedua hari ini. Selanjutnya kita akan membahas ke topik ketiga, yaitu mengenai intensitas cahaya atau radiasi. Teman-teman diharapkan menyiapkan bahasan untuk topik selanjutnya. Baik, teman-teman, kali ini kita akan memasuki pada topik ketiga pada hari ini, yaitu mengenai intensitas cahaya atau radiasi matahari. Di topik yang sama, yaitu rekayasa dan kontrol. Nah, menurut kalian dari pengertiannya dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan intensitas cahaya dan teknologi? Dan menurut teman-teman nih, seperti apa alat yang digunakan untuk membaca nilai intensitas cahaya? Baik, Mbak, saya izin berpendapat, intensitas cahaya sendiri merupakan banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman per satuan luas dan per satuan waktu. Oleh karena itu, pengertian jelasnya intensitas yang dimaksud sudah termasuk lama penyinaran, yaitu lama matahari bersinar dalam satu hari. Izin menambahkan, menurut salah satu jurnal yang saya baca, terdapat teknologi sensor LDR atau Light Dependent Resistor yang digunakan untuk membaca nilai intensitas cahaya. LDR adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya. Besarnya nilai hambatan pada LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Izin menambahkan, kemudian alat ukur untuk mengukur intensitas cahaya itu menggunakan luxmeter. Teman-teman bisa lihat atau searching di internet bagaimana rupa dari alat ukur luxmeter ini. Jadi luxmeter ini berfungsi untuk mengukur atau menilai intensitas cahaya di suatu tempat. Jadi alat ukur ini memiliki sensitivitasnya itu tinggi pada sensornya gitu. Pada bagian sensor.
Terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Setelah pembahasan spesifik mengenai intensitas cahaya atau radiasi matahari, mari kita mulai diskusi pada topik ini untuk beberapa lampu yang digunakan sebagai sumber cahaya pada greenhouse. Bagi kalian yang sudah mempunyai bahan diskusi, saya persilahkan. Ya, izin menjawab. Salah satu lampu yang digunakan dalam greenhouse ialah dengan memanfaatkan lampu HPS atau High Pressure Sodium. Lampu ini merupakan lampu yang menghasilkan gas berupa sodium yang tereksitasi untuk menghasilkan cahaya, serta memiliki daya konsumsi energi yang tinggi, menghasilkan panas, distribusi cahayanya menyebar, serta lampu ini mampu hidup sekitar sampai 24.000 jam. Izin menambahkan, lampu jenis lainnya yaitu ada metal halid, gas yang digunakannya merkuri, argon, dan garam metal halid. Konsumsi energinya sama seperti lampu HPS, yaitu tinggi dan menghasilkan panas. Distribusi cahayanya menyebar, waktu hidupnya sekitar 18.000 jam. Nah, kemudian yang terakhir adalah lampu LED. Lampu LED ini tidak mengandung gas berbahaya karena solid state yang terbuat dari bahan semikonduktor. Beroperasi pada suhu rendah, konsumsi energinya pun rendah. Distribusi cahayanya lebih sempit, dan waktu hidupnya sekitar 25.000 sampai 200.000 jam. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Di antara ketiga lampu yang telah diusulkan tersebut, menurut teman-teman sendiri, lampu jenis apa yang lebih aman untuk pencahayaan pada greenhouse? Izin menjawab. Jadi menurut informasi yang saya cari mengenai yaitu yang biasa digunakan yaitu lampu LED yang cocok untuk greenhouse. Karena lampu LED ini lebih aman dan efisien dibandingkan dengan lampu yang lain, jenis lain gitu. Kemudian dari distribusi cahayanya itu lebih sempit dan terarah sehingga cahaya yang ditimbulkan atau dihasilkan itu lebih fokus dan tidak membutuhkan reflektor gitu. Izin menambahkan, lampu LED juga tidak menghasilkan panas, sehingga bisa diletakkan di dekat tanaman karena tidak merubah suhu tanaman. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sehingga jenis lampu yang paling aman dipilih untuk greenhouse adalah jenis lampu LED. Tapi menurut teman-teman, ada nggak selain lampu LED yang juga memiliki respon bagus untuk tanaman? Izin menjawab, tanaman itu membutuhkan cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 520 nanometer dan 610 sampai 720 nanometer. Panjang gelombang cahaya biru dan merah. Tanaman memberikan respon yang cukup baik pada penanaman menggunakan LED sama seperti pada pencahayaan menggunakan fluoresen. Jadi pencahayaan lainnya yaitu menggunakan fluoresen. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Informasi dari kalian sangat membantu pengetahuan. Untuk selanjutnya, saya langsung ke kesimpulan saja ya. Jadi, intensitas cahaya merupakan banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman persatuan luas dan persatuan waktu. Terdapat juga sensor LDR yang digunakan untuk membaca intensitas cahaya. Tanaman greenhouse memerlukan pencahayaan oleh lampu. Jenis lampunya yaitu ada lampu HPS atau High Pressure Sodium, metal halide, dan lampu LED. Berdasarkan diskusi, lampu LED merupakan lampu yang paling aman dan efisien untuk sistem greenhouse karena distribusi cahayanya yang lebih sempit dan terarah, serta tidak menghasilkan panas yang tidak baik bagi suhu tumbuhan. Kemudian pencahayaan lain yang memberikan efek bagus seperti LED, yaitu pencahayaan menggunakan fluorescence. Itu saja bahasan kita di topik ketiga hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas topik keempat, yaitu tentang kelembapan. Teman-teman diharapkan menyiapkan bahasan untuk topik selanjutnya. Baik, teman-teman, kita sudah sampai pada topik terakhir hari ini, yaitu topik keempat. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kelembapan. Menurut teman-teman nih, apa sih yang dimaksud dengan kelembapan? Baik, izin menjawab, kelembaban merupakan presentasi kandungan air di udara pada temperatur tertentu yang dinyatakan dalam satuan persen. Nah, salah satu faktor keberhasilan hidroponik ialah terciptanya kelembaban yang sesuai. Izin menambahkan, kondisi relative humidity
atau kelembapan relatif yang optimal untuk budidaya tanaman hidroponik adalah sekitar 70%. Baik, teman-teman. Lalu alat ukur apa nih yang sekiranya dapat digunakan untuk mengukur kelembaban? Izin menjawab, jadi alat ukur untuk mengukur kelembaban itu adalah higrometer, atau sebagian orang juga menyebutnya termohigrometer karena alat ukur ini bisa mengukur kelembaban dan juga suhu gitu. Izin menambahkan, terdapat dua jenis model alat ukur higrometer, yaitu digital dan analog. Cara penggunaan kedua model alat higrometer tersebut sama, yaitu diletakkan dalam suatu area atau ruangan pada setiap titik yang ingin diketahui kelembabannya, dan secara otomatis alat akan menunjukkan angka bacanya. Perbedaan dari digital dan analog sendiri ialah jika analog, angka yang akan ditunjukkan berupa jarum, sedangkan digital akan berupa angka atau digit. Kelebihan dari alat higrometer adalah dapat mengukur dua parameter sekaligus, yaitu suhu udara dan kelembaban udara. Namun, model analog memiliki kelemahan, yaitu angka-angkanya yang kurang stabil. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Seperti yang tadi dibilang oleh Saudari Nabila mengenai relative humidity yang optimal untuk budidaya tanaman hidroponik, sekitar 70% untuk persentase optimalnya. Nah, menurut teman-teman nih, apa yang terjadi jika kelembaban di suatu lingkungan tersebut kurang atau lebih dari persentase kelembaban normal? Izin menjawab, untuk kondisi di mana lingkungan memiliki presentasi relatif humidity yang rendah, tentu saja kandungan air di lahan tersebut sedikit, yang menjadikan tanaman akan kekurangan pasokan air. Proses fotosintesis tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk tumbuhan hidup sehingga mengalami kekeringan dan mati. Izin menanggapi kembali. Jadi apabila presentasi atau nilainya yang tinggi pada nilai kelembabannya dapat menyebabkan tumbuh suburnya atau sangat cocok ini pertumbuhannya itu untuk jamur dan bakteri, sehingga apabila nilai kelembabannya tinggi yaitu dapat mengganggu proses pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman yang kita tanam di hidroponik tersebut, karena terganggu oleh jamur dan bakteri yang ada di lingkungan tersebut. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Hal yang dapat disimpulkan pada diskusi kali ini tentang kelembaban adalah kelembaban merupakan persentase kandungan air di udara pada temperatur tertentu yang dinyatakan dalam satuan persentase dengan kondisi relative humidity yang optimal yaitu sekitar 70%, dan alat untuk mengatur kelembaban tersebut adalah higrometer yang terbagi menjadi dua model yaitu digital dan analog. Hal yang terjadi jika kelembaban berada di atas ambang persentase normal, yaitu jamur dan bakteri berkembang dengan lebih cepat sehingga kerusakan dan pembusukan pada tanaman dapat terjadi. Sedangkan tanaman yang memiliki kondisi lingkungan yang kering atau kurang dari persentase normal, tentunya akan mengganggu proses fotosintesis sehingga tanaman tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk tumbuh. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Semoga informasi yang didiskusikan hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.